Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman menghadapi atau memasuki bulan Ramadan tahun ini. Seperti pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa untuk MGMP PAI mengembangkan sebuah aplikasi untuk pemantauan siswa melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan. Aplikasi itu saya beri nama Ramadan App. Setelah nanti terinstall, teman-teman bisa masuk login dengan menggunakan aplikasi berikut. Nama aplikasinya adalah Ramadan App. Itu dari App Sheet, dari Google Sheet. Baik, kita akan coba. Setelah kita klik menu atau aplikasi ini, kita akan mohon maaf, ini kebetulan usernya sudah login. Kita coba logout dulu ya. Ya, kita coba logoutnya ditekan 2 kali. Ya, oke. Kita logout. Ya, posisi pertama kali ketika kita belum login, maka tampilannya adalah blank. Artinya blank itu kita belum bisa membuka aplikasi ini gitu, karena kita belum login. Sehingga kita harus login. Loginnya ada 3. Yang pertama sebagai murid, yang kedua sebagai mentor ketika nanti sanlat, yang berikutnya adalah sebagai wali kelas, yang terakhir sebagai admin. Ya, admin itu mungkin saya ya. Jadi nanti teman-teman wali kelas atau guru agama bisa memantau peserta didiknya untuk kegiatan Ramadan ini. Kita akan coba masuk dulu sebagai murid, seperti yang tutorial saya pernah sampaikan di video lainnya. Anak nanti diminta untuk pertama kali masuk dengan user account NIS nya masing-masing. Misalkan kita masuk sebagai 2324, berarti ini kelas 10. Masuk kelas 10, nomornya mungkin nomor 100. Passwordnya masih default, yaitu semuanya masih SMKN 3, sehingga loginnya semua siswa 10, 11, 12 masuknya dengan menggunakan login NIS dan SMKN 3. Ya, ini bisa huruf besar, bisa huruf kecil, silahkan saja. misalkan KN 3 ini masih bisa, jadi tidak sensitif, passwordnya tidak terlalu sensitif, sehingga masuk kemudian login. Sementara kita menunggu sampai login, nanti akan menu tampilan awal seperti ini, seperti halnya di video saya sebelumnya. Nanti kita lihat user account ini siapa. Dia adalah Sylvia Putri Islami. Dia kelas 10 TJKT 1 dan seterusnya. Anak yang bersangkutan nanti bisa edit. Mengeditnya yaitu dengan menekan tanda pensil. Silahkan kemudian mengganti atau mengunggah foto. Silahkan diklik fotonya. Ini QR ID ini digunakan untuk nanti check in ketika sanlat ya. Ketika sanlat, QR ID ini kita gunakan untuk check in ketika nanti kegiatan sanlat. Passwordnya bisa diganti. Passwordnya silahkan diganti. Apa saja nanti silahkan diganti. Kemudian nanti setelah itu jangan lupa tekan save. Ya, begitu sudah tekan save, nanti password yang digunakan adalah password yang baru. Karena ini saya menggunakan server yang langsung, saya tidak akan save. Jadi ini saya cancel saja. Jadi nanti silakan anak bisa langsung save. Setelah save, baru nanti anak bisa melakukan serangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu jurnal Ramadan. Jadi mohon anak-anak nanti untuk memantau kegiatan mereka, mohon dukungan teman-teman para wali kelas untuk mensupport anak-anak untuk melaporkan kegiatan. Semoga ini bisa memberi dorongan kepada mereka untuk melaksanakan. Yang pertama, dia harus lapor kalau dia setiap hari puasa. Dia tinggal ngeklik puasa saja. Begitu klik puasa kemudian save.
ya. Jangan khawatir kalau sudah melakukan sekali, ini tidak akan bisa diulangi 2 kali pada hari yang sama. Itu puasa. Kemudian sholat wajib juga. Sholat wajib silahkan diisi, tanggal dan waktunya sudah ada. Silahkan dipilih. Silahkan dipilih sholatnya. Ya, silahkan dipilih sholatnya, misalkan subuh. Ya, kemudian dilakukan sendiri. Ya, atau jemaah. Ini muncul salah pesan waktu sholat tidak sesuai karena jam saya merekam ini sudah di atas jam subuh, sehingga tidak bisa. Sehingga duhur pun juga nggak bisa, asar juga nggak bisa, karena waktu sholat ini kita batasi sesuai dengan jam sholat yang berlaku. Sehingga mohon anak-anak melaporkannya sesuai dengan waktunya. Jadi setelah sholat kemudian baru dia melaporkannya. Jangan sampai masuk pada sholat berikutnya, karena nanti dia tidak bisa melaporkan kegiatan sholatnya. Kemudian ini sholat untuk sholat. Kemudian untuk tadarus, kalau ini tidak dibatasi, silakan anak mulai membaca Quran keberapa, dia tinggal pilih, misalkan mulai dari Al-Baqarah ayat berapa, silakan diketik angkanya, ayat berapa, misalkan dari ayat 1, kemudian sampai surat berapa, masih di Al-Baqarah misalkan, kemudian sampai ayat berapa, misalkan akhir ayatnya adalah ayat misalkan ayat 20 misalkan, kemudian diberikan resume. Nah, resume ini nanti anak bisa mengambil dari data file yang ada, ya, di foto, mengambil data file yang ada. Jadi anak tetap harus melakukan resume di buku, kemudian nanti anak disimpan atau difoto. Kita akan ganti nanti dengan menggunakan foto. Oke. Itu untuk tadarus. Kemudian di selama bulan Ramadan, anak juga bisa mengikuti kajian di mana saja, kapan saja, silahkan. Anak harus menyampaikan nama kajiannya, misalkan apa, kuliah subuh atau kuliah menjelang berbuka, temanya apa. Ya, tempat medianya ini bisa berupa televisi atau YouTube atau media yang lainnya. Ya, silahkan. Pematerinya siapa, ini resumenya juga sama seperti tadi ketika laporan di tadarus tadi. Kemudian Ramadan activity ini kalau ke anak yang bersangkutan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya pada bulan Ramadan itu kegiatannya apa, ya, kegiatannya apa. Kemudian dia bisa memberikan keterangan dan foto-fotonya. Oke, selanjutnya sholat sunnah. Nah, ini yang juga penting. Biasanya anak nanti melaksanakan sholat sunnah, misalkan taraweh. Nah, ini taraweh. Silakan berapa rakaat tarawehnya, kemudian dilakukannya sendiri atau jemaah di masjid. Kalau dipilih jemaah di masjid, maka tempat masjid harus diisi. Kemudian ke fotonya, selfie-nya misalkan. Kemudian disimpan. Data-data semua itu akan terkirim dalam Google Sheet di admin, nanti akan terlihat dan para walas atau guru nanti bisa memantau. Baik, itu adalah kegiatan selama bulan Ramadan bagi anak-anak yang nanti harus dilakukan. Mohon dukungannya agar anak-anak melaksanakan ini dengan tujuan supaya mereka terdorong. Meskipun ya awalnya terpaksa, sebaiknya bisa dilakukan rutin sehingga nanti anak terbiasa melakukannya. Kita coba untuk menyemangati mereka sehingga mereka bisa melaksanakan dengan optimal di bulan Ramadan ini. Kemudian kalau jurnal sanlat, ya itu sama, menu-menunya nanti ada daftar hadir, ada tadarus pagi dan seterusnya. Ini bisa dilihat nanti ketika sanlat. Manualnya atau petunjuk tutorialnya ada di video sebelumnya. Kemudian user account tadi adalah tentang anak yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian user report ini adalah rekap dari yang mereka lakukan. Jadi kalau kehadiran ini ada sanlat, rekap salat itu, jadi anak nanti bisa melihat rekapitulasi bahwa dia sudah melaporkan salatnya itu berapa kali, apa saja, kapan saja, nanti bisa dilihat berupa tabel di sini. Karena ini belum digunakan sehingga dia masih blank. Itu user report. Jadi
kegiatan tadarusnya dia sudah baca apa saja, anak bisa melihat. Kemudian rekap kajian juga ini adalah rekap kajian berupa tabel, anak sudah menonton atau melihat kajian itu berapa kali dan kapan saja, itu anak bisa melihat. Jadi laporan atau user report ini adalah data laporan buat dirinya sendiri tentang kegiatan dia sendiri. Demikian teman-teman, ini nanti yang akan dilaksanakan oleh anak. Mohon dukungannya, semoga ini bisa efektif mendorong mereka rajin untuk melaksanakan kegiatan selama bulan Ramadan. Baik teman-teman, masuk ke berikutnya adalah saya coba logout dulu. Ya, nanti jika anak harus logout, misalkan logout, kemudian 2 kali ya, 2 kali ngeklik logout. Kita tunggu sampai logout ya. Oke, baik. Ini adalah yang pertama untuk siswa. Yang kedua adalah untuk guru atau wali kelas. Ini, wali kelas ada menu login tersendiri. Mohon izin teman-teman. Login ini nanti kita sampaikan usernya kepada teman-teman wali kelas. Kita login. Cara masuknya adalah dengan menggunakan wali. Kalau 10 berarti wali 10, misalkan kuliner 1. Passwordnya adalah mohon maaf ini kenapa tidak terdaftar, berarti saya salah. Saya coba cek dulu database-nya wali kelas itu akunnya apa, kita coba dulu sebentar. Kita coba. Oh ya, kita masih menggunakan wali 10. Passwordnya masih menggunakan 1 2 3 4 5 6. Kemudian masuk. Ya. Baik teman-teman, ini adalah akun yang masuk nanti para wali kelas. Jadi wali kelas ini nanti bisa melihat aktivitas seluruh peserta didik ya, untuk melihat peserta didik, sehingga kalau user account itu user nanti nama, mohon izin kembali, admin account itu adalah data dari wali kelas itu sendiri. Kemudian kalau edit user ini adalah nanti teman-teman kalau untuk melihat anak peserta didiknya ada yang menanyakan, Bu saya lupa passwordnya. Nah itu bisa dilihat, teman-teman bisa lihat cara mencarinya. Klik aja tanda kaca pembesar ini, sebutkan namanya siapa, misalkan namanya siapa, misalkan siapa ya namanya, misalkan kita Ahmad, misalkan Ahmad. Nah ini kita ini. Nah nanti dari sini kita bisa melihat Ahmad itu namanya siapa, statusnya apa, kelasnya apa, dan kita bisa melihat passwordnya apa. Ya nanti bisa dilihat dari menu yang ada di edit user. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dari edit user. Kalau admin ini adalah untuk memantau. Nah misalkan teman-teman ingin melihat peserta didiknya sholatnya sudah berapa kali, ibu bisa klik report sholat, kemudian silahkan diklik kaca pembesar, dilihat misalkan kelas, klik aja kelas 10 kuliner 1, pengetikannya seperti itu. Coba kita cek. Oke, karena belum ada yang lapor sehingga kita tidak bisa melihatnya. Jadi kalau misalkan, tapi bisa juga misalkan ingin melihat siapa misalkan yang sudah sholat untuk siswa tertentu, ya silahkan teman-teman klik report sholat, kemudian klik cari, ketik namanya, misalkan kita ketik misalkan siapa, misalkan Agus, misalkan diklik nama Agus, kemudian kita cari, nanti akan muncul. Kenapa ini nggak ada? Karena yang namanya Agus belum melaporkan tentang kegiatan sholatnya. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah akun yang oleh teman para wali kelas
bisa memantau peserta didiknya, dilihat dari admin nanti laporan dari setiap kegiatannya, mulai dari sholat. Kalau report kehadiran ini adalah kehadiran sanlat, tadarusnya, kajiannya, kegiatan, dan kemudian puasanya. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau nanti pas sanlat tidak bisa mengikuti sanlat, misalkan sakit atau izin, ada menu tersendiri, tetap siswa harus izin masuk akunnya, kemudian menyampaikan melalui menu izin tidak hadir. Nah, ini nanti bisa dilihat oleh teman-teman para wali kelas ada di sini. Ini nanti siapa yang izin itu akan muncul di sini. Baik, itu adalah menu dari walas atau admin guru yang bisa untuk melihat laporan dari pelaksana peserta didiknya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungannya, semoga ibadah anak-anak di bulan Ramadan ini semakin optimal, dengan harapan dengan support dari aplikasi ini ya semoga mendorong mereka untuk semangat untuk melakukan dan kemudian melaporkannya. Demikian, moga-moga bisa bermanfaat. Mohon maaf lebih dan kurangnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.